Kita lihat. Nah, ini sebagai contoh ya. Ini sebagai contohnya. The price tag, jadi harga yang tertempel di label of the backpack is 400,000 rupiah. The store give a special discount 10% plus 50%. How much does it cost? What is the price after the discount? What is the actual discount? Nah, kita akan mengerjakan ini. Jadi yang pertama adalah berapakah diskonnya? Berapakah price-nya, harganya setelah diskon? Kemudian sebenarnya diskon 10% plus 50% itu sama dengan ini berapa persen? Ini pertanyaan yang terakhir. Oke, sekarang kita lihat. Oke. Mula-mula 400.000 ya. 400.000, diskon yang pertama adalah 10%. Maka 400.000 dikurangi 10% kali 400. Berarti 400.000 dikurangi 40.000. Berarti sama dengan 360.000. Ini diskon pertama. Sekarang kita hitung diskon yang kedua adalah 50%. 50% ya. 50% kita lihat. 360.000 dikurangin 50% kali 360.000. Berarti 360.000 dikurangin dengan 180.000. Berarti sama dengan 180.000. Ini diskon yang kedua. Artinya apa? Harga setelah diskon, 2 kali diskon tadi, itu adalah sebesar 180.000. Nah, itu harganya. Sekarang tadi ditanyakan juga berarti kalau 180.000, berarti besar diskonnya berapa sih? Besar diskonnya itu sama dengan sebenarnya 400.000 dikurangi 180.000 ya. Itu berarti sama dengan 220.000 itu kalau ditanyakan sebenarnya besar diskonnya segitu. Nah, sekarang kita lihat nah sebenarnya diskonnya berapa persen ini. Sekarang kita lihat jika kalau tadi kan tertulis 400.000 ya. Sekarang kita misalkan adalah X ya. Kita misalkan adalah X. Nah, sekarang dari diskon pertama harga mula-mula adalah X dikurangin 10% dari X. Berarti sama dengan kalau X itu sebenarnya tidak tertulis, itu artinya adalah 100% X. Ya. Jadi ini adalah 100% dikurangin 10% X. Jadinya ketemunya 90% dari X. Ini diskon yang pertama. Sekarang kita lihat diskon yang kedua. Berarti 90% dari X dikurangi 50%. 50% dari mana? Dari 9% X. Berarti 90% dikurangin dari 50 kali 90. Berarti dikurangin 45% dari X. Berarti ini sama dengan 45% dari X. Ini berarti harganya itu adalah 45% dari mula-mula. Artinya apa? Artinya total diskonnya sebenarnya adalah 100% dikurangi 45% sama dengan 55%. Ini yang kita lihat seperti ini. Jadi sebenarnya kalau tertulis 10% plus 50%,
itu bukan berarti 60% diskonnya. Ini salah ya. Ternyata ini sama dengan 55%. Oke, nanti kalian bisa menghitung untuk angka-angka yang lain. Oke, sekarang sebagai contoh untuk fungsi ya. Kalau aturannya adalah 4x ditambah 5, artinya dikalikan 4, kemudian ditambah 5. Does every number enter to replace x always have a result? Sekarang kita lihat di sini. Semuanya ada hasilnya enggak? Kalau kita masukkan semua angka. Nah, jadi ternyata ini mempunyai hasil. Maka, so every input must be have output. Oke, berarti ada inputnya, pasti ada outputnya. Sekarang kalau kita lihat sekarang di sini. Sebagai contoh, aturannya adalah 2x ditambah 3 dibagi dengan 5. It means multiply by the input by 2, then add 3, and the result are divided by the input. Okay. I assume that all input value must have output pairs. Give a reason. Sekarang kita lihat. Ini tidak bisa dikatakan fungsi. Oke. Pertanyaannya, kenapa sih? Coba kita lihat. Ada X yang kalau kita masukkan, itu tidak ada outputnya. Angka berapakah itu? Yaitu angka 0. Coba kita lihat. 2 kali 0 ditambah 3 dibagi 0. Berarti 3 dibagi 0. 3 dibagi 0 itu bukan tak hingga ya. Salah pengertiannya kalau 3 dibagi 0 adalah tak hingga. Kalau kita belajar itu kita belajar tentang limit. 3 dibagi 0 adalah tidak terdefinisikan. Undefined. Oke. Itu yang terjadi. So a rule is called a function if any input have output. Oke. Jadi di sini any input have output. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, ini sebagai contoh. Ini ada orang bermain tebak-tebakan seperti yang tadi di atas tadi. Sekarang bisakah orang menebaknya? Coba kita lihat. Satu outputnya adalah 2. Ketika ditebak 1, dia bilang outputnya 2. 2 outputnya 4. Wah, kita sudah berpikiran, wah ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2. Tapi ketika dia bilang 3, dia bilang 6. Oh, kalau begitu ini dikalikan ini. 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2. Tapi ketika ada orang lain bilang 1, dia bilang ini 10. Nah, di sini 1 bisa punya, kalau enggak 2, ya 10. Nah, maka ini bukan fungsi ya. Ini bukan fungsi. Kenapa? Orang tidak bisa menebak karena ini 1 kadang dibaca hasilnya 2, kadang 10. Jadi ini bukan fungsi. Oke, kita lanjutkan lagi. So what properties can be deduced for a function from this observation? Oke. Jadi setiap input harus mempunyai pasangan
output, ya. Nah, jadi with the output members, ya, oke. Itu jadi yang kita kalau dari yang di atas tadi. Oke. Jadi hanya tepat satu ya. Pasangannya hanya tepat satu. Kalau tadi kan outputnya satu, bisa dua, bisa empat. Oke. Nah, kadang-kadang orang menyebutkan fungsi itu apa. Ini saya hanya berbicara kalau ini ya, secara sederhana aja ya. Misalnya di sini ada input, ini daerah output, misalnya ini 1, 2, 3, misalnya ini 7, 8, 9. Ini boleh dikatakan setiap input pasti punya tepat satu output. Ya. Nah, ini nggak boleh yang lainnya. Maka sering ada yang mengatakan, oh, fungsi bagaimana? Oh, yang depan karena harus punya pasangan, maka di sini nggak boleh jomblo. Kalau di sini nggak pernah dipikirkan. Yang di sini harus punya pasangan tepat satu, ya. Sudah nggak boleh jomblo, nggak boleh selingkuh. Jadi tidak boleh punya pasangan misalnya ke 7 atau dan ke 8 sekaligus, ini nggak boleh. Oke, untuk lanjutnya sekarang silahkan kerjakan soal yang ada di Google Classroom, kemudian silahkan submit. Terima kasih.